Selamat bertemu kembali di Kopi Tongkrongan. Kopi Tongkrongan ngobrolin sejarah. Ngobrol, ngopi, nginspirasi. Tema kita pada episode kali ini adalah tentang penjajahan. Benarkah Indonesia dijajah selama 350 tahun? Itu temanya. Sebelum kita bertanya kepada narasumber kita tentang tema ini, saya akan sedikit menyampaikan prolog. Yang saya ketahui, 350 tahun itu adalah dijajah oleh Belanda. Ini yang saya ketahui, Mas Radit. Ya. Dan yang saya ketahui pula bahwa selain Belanda, Indonesia itu dijajah pertama oleh Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Ini versi saya. Jadi kalau 350 tahun itu dijajah oleh Belanda, kalau dijumlahkan dengan Portugis, Inggris, dan Jepang, bisa jadi lebih dari 350 tahun. Maka tema kita pada malam ini adalah, benarkah Indonesia dijajah selama 350 tahun? Sekarang kita ke narasumber kita, Mas Radik Dermawan. Siap. Pertanyaannya seperti yang tadi, Mas Radik. Seperti tema yang kita episode kali ini. Benarkah Indonesia dijajah 350 tahun? Silakan. 350 tahun. Silakan. Jadi karena pertanyaannya ada hubungannya dengan angka, maka kita harus membutuhkan rujukan yang sahih, namanya kalkulator. Supaya genap sampai 350. Ada apa enggak? Jadi dikurangi dulu. Jadi kita merdeka 1945. Iya. Berarti dikurangi 350 pakai kalkulator itu. Iya. Sehingga ketemu angka 1596. 1596. Ya, atau 1595. Kemudian ada apa itu 1595? Apakah kita sudah dijajah? Iya. Gitu. Ternyata pada tahun 1595 itu ada kapal Belanda datang ke sini yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tepatnya ke Banten. Ke Banten dia? Iya. 350 tahun sebelum 1945. Iya. Cornelis de Houtman. Ini kapal dagang ini. Kapal dagang. Dan memang setelah Turki Utsmani berkuasa, itu banyak kapal-kapal dagang dari Eropa, Belanda, Inggris itu datang ke timur untuk mencari rempah-rempah. Dan untuk Belanda yang pertama kali itu 1595. Kalau Portugis sudah sampai Malaka tahun 1518 itu sudah sampai. Tapi Belanda 1595, lebih tepatnya rombongan Cornelis de Houtman itu baru datang saja, baru nyampe. Namanya baru nyampe kan masih pegel-pegel, belum jajah. baru juga nyampe, langsung jajah. Kemudian ini masih ada ribut lagi. Jadi kapal dagang A datang, kapal dagang B datang, kapal dagang C datang untuk berjualan lah, mencari rempah-rempah di sini. Dan ternyata ribut di tengah jalan itu, rebutan pelanggan lah atau rebutan dagangan. Sehingga para pedagang-pedagang ini yang punya kapal-kapal ini, mereka membuatlah kongsi dagang namanya VOC. Tahun 1602. Berarti 7 tahun. 7 tahun. Berarti 350 dikurangi 7. Udah berkurang itu. 343. Tapi itu baru terbentuk, belum menjajah.
Jadi baru bikin koperasi lah kalau kata sekarang koperasi kapal-kapal gitu. Iya. Supaya Biar nggak berebut lah. daripada ribut kita di Iya. tengah laut nyari dagangan buat apa namanya, dan kapalnya itu tulisannya apa namanya, istri menunggu di rumah. Kayak truk. Serius itu. Enggak, ibaratnya begitu. Kalau truk kan begitu. Iya. Mungkin itu kapalnya ada tulisannya. Iya. Istrimu menunggu di rumah. Pulanglah dengan selamat. Jadi pada ribut, ya mendingan bekerja sama. Akhirnya ada 17 saudagar yang disebut Belanda semua tuh. Yahudi Yang Belanda. Yahudi Belanda. Yahudi Belanda. Ya. Maka mereka membuat konsideran namanya VOC. Nah, itu pun belum menjajah. Mereka masih mulai berdagang, kemudian mulai memonopoli, baru mereka benar-benar menguasai. Itu tahun 1619 ketika Jan Pietersen Koen yang suka disingkat JP Koen itu menguasai Jakarta dan kemudian dirubah menjadi Batavia 1619. 1619. Berarti 17 tahun setelah VOC berdiri itu baru menguasai. Tapi saat 343 dikurangi 17 17. berapa itu? Makin jauh lagi. Harus pakai kalkulator. Iya, artinya itu sudah berkurang lah. 326. Kemudian itu sudah mulai menguasai Jakarta, baru Jakarta. Baru Jakarta. Udah menjajah berarti. Sudah menjajah. Kalau mulainya dari situ sampai 45 berarti 326. 326. Tapi apakah itu continue terus menerus? Ternyata tidak. JP Koen itu tahun 168 diserang sama Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram. 1628. 1619 baru menguasai. 1628 udah diserang. disikat sama tentara Sultan Agung. Karena memang apa ya, Mataram ini bisnisnya dia bisnisnya terganggu oleh JP Koen ini. Dan akhirnya diserang 1628 sampai 1629 dan akhirnya JP Koen meninggal. Komandannya tuh ya berarti. Iya. Ya. Artinya lah namanya perang kok masa dijajah. Jadi setelah 1628 itu perang, bukan penjajahan, perang. Iya. Sampai dia meninggal. Kali Ciliwung dibendung sama Sultan Agung itu, sama tentara Sultan Agung. Dibendung. Akhirnya nggak ada airnya. Akhirnya JP Koen matinya sih bukan mati perang, kena Mati penyakit kelaparan. kolera. Penyakit kolera. Begitu. Itu apa namanya? Dari sisi Jakarta saja. Jakarta. Kemudian kalau di tempat-tempat lain, Aceh itu baru takluk tahun 1904. Lebih maju lagi berarti. Oh iya, perang terus menerus. Jadi hajar nggak bisa, pasukan cowok habis, pasukan janda malah hayati. Cut Dadin. Iya, pasukan cowoknya kan, pasukan janda lah. Jadi baru takluk itu Aceh 1904. Kalau Aceh 1904 berarti cuma 41 tahun. Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bali baru takluk 1906. Lambat ya. Kerajaan Buleleng itu habis-habisan. Jadi sebenarnya kalau secara keseluruhan Darussalam ya. dikuasai Belanda secara de jure dan de facto itu baru 1912. 1912. Karena yang Batavia itu sempat diserang oleh Mataram dan terputus. Kalah. Di depan stasiun Beos kalah, di Pulau Untung Jawa kalah, sama satu lagi di Museum Bahari. Itu dibakar tentara Belanda di Museum Bahari. Sebelahnya Museum Fatahillah dibakar di situ. Angka 350 ini kan sudah familiar lah. Ya. Bahkan kalau pelajaran sejarah SD kali ya, 350 itu sampai
termemorikan lah. Ya. Kita dijajah 350 tahun. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan 350 tahun itu bisa jadi hitungannya awal Belanda datang ke Banten. Betul. Kalau dihitung mundur dari tahun 1000. Bukan Belanda. Siapa tadi? Cornelis de Houtman, orang Belanda. Orang Belanda. Ya. Bukan mewakili negara berarti Ya. beliau. Itu bisnis Koperasi. pribadi. Pribadi. Baru bikin koperasi 1602. Nah, itu kumpulan orang Belanda dengan orang Belanda dan orang pedagang- Yahudi. pedagang Belanda. Iya. Kalau kita melihat keganjalan-keganjalan sejarah yang kita ungkap, Mas Radit, Ya. ini 350 tahun itu kira-kira apa sih motivasinya? Jadi pertama Gubernur Jenderal terakhir lah, namanya De Jong, ditanya di interview oleh seorang jurnalis dari London, Inggris. Jadi Gubernur Jenderal De Jong itu dia bilang, kami sudah 300 tahun di sini. Dia ngomongnya tahun 36. 300 tahun, tahun 30 1936. berarti tambah 45 malah kurang. Dikit lagi mau merdeka. Nah, pas tahun itu dia ngomong, kami sudah 300 tahun di sini dan 300 tahun ke depan kami akan menguasai tempat ini. Itu De Jong. Yang pertama kali ngomong dia 300, bukan 350. Yang pertama kali ngomong 350 itu Bung Karno. Bapaknya Sukmawati. Tahun 50 dia ngomongnya. Di dalam sebuah pidato, setelah konferensi meja bundar kita diserahkan kedaulatan, kita benar-benar berdaulat. Itu untuk menyemangati bangsa bahwa penjajahan itu pahit, bahwa penjajahan itu lama. Maka dia bilang, kita sudah 350 tahun dijajah. Wah, ini untuk membangkitkan memang. Untuk membangkitkan sehingga dibuatlah. Tapi kalau fakta kita cek di mana-mana nggak ada 350 tahun. Di Jawa, perang Jawa 1825 sampai 1830 di Ponorogo. Kalau perang kan 5 tahun. Perang kan bukan penjajahan. Perang itu berantem. Jadi perang itu bukan Anda menjajah saya. Perang itu Anda lawan saya. Jadi bukan dijajah. Bahkan ada peristiwa begini, Bang Iveng. Ada sebuah kasus pidana di Surabaya tahun 04 sama 1904. Kemudian orangnya ini adalah orang Kalimantan, orang Kutai Kartanegara. Ya. Jadi ketika dilaporkan kepada Belanda orang ini melakukan tindakan pidana, tolong disita. Pengadilan Belanda nggak berani. Karena ini warga negara Kutai. Artinya ini negara lain dong Kutai. Bukan jajahan. Iya. Karena ini nanti menyeberang yuridis negara orang. Jadi pengadilan Hindia Belanda tidak berani menyidangkan ini orang Kutai tahun 1904. Ada contoh lain. Peraturan Hindia Belanda itu yang sekarang jadi KUHP itu kita adopsi, itu melarang perbudakan. Dan salah satu wilayah di Indonesia juga ada perbudakan di Mandar, Sulawesi Selatan. Dan Belanda tidak bisa mengkasuskan ini peristiwa perbudakan tahun 1888 di Polewali Mandar. Kenapa dia tidak bisa menyidangkan kasus itu? Padahal itu melanggar hukum Belanda. Ya karena memang itu di luar kekuasaan Belanda. Jadi Mandar itu merdeka, Kutai itu merdeka, Siak merdeka. Berarti artinya Belanda itu tidak menjajah secara keseluruhan Indonesia. Tidak. Kalau secara keseluruhan itu baru tahun 1912. Minus Timor Leste. Karena dia Portugis tapi. 1912 itu baru semua dikangkangi Belanda. Lebih mengurangi lagi angkanya. Iya. Lebih dari 350, lebih mengurangi lagi. 33. Saya kembali ke De Jong ya. Dia kan yang
awal mengatakan bahwa Belanda sudah menjajah Indonesia 300 tahun dan kami akan 300 tahun lagi menjajah. Itu kan bahasanya bahasa gertakan. Gertakan. Artinya kami udah menguasai lah. Ya. Menguasai ini negara 300 tahun. Dan kami akan menguasai lagi terus tahun. Ini kan kita bisa maklumi lah. Ini bukan klaim sembarangan, dia ada tujuan. Tujuannya adalah agar kita ciut barangkali nyarinya. Ya. Tapi dengan 350 tahun yang disampaikan oleh Bung Karno, ini asal muasalnya timbul angka 350 Ya. tahun. Dia ingin mengatakan kepada kita bahwa dijajah itu sangat pahit. Efeknya, kalau kata saya, 350 tahun itu, saya sendiri, Mas Radit, ini sudah negatif bagi Indonesia. Oh ya. Tapi motivasi Bung Karno pada waktu itu adalah memang untuk mengobarkan semangat. Motivasi beliau. Karena sudah mau merdeka itu. Ya. Dan memang benar-benar berkobar. Banyak seniman-seniman kan bikin lagu ya di tahun-tahun itu. Sorak-sorak bergembira. Lagu-lagu perjuangan lah. Iya. Sehingga semua orang bergerak. Jadi tidak hanya pejuang, seniman pun bergerak melalui jalurnya masing-masing. Karena bakaran semangat dari Bung Karno supaya lepas dari penjajahan yang konon katanya 350 tahun. Tapi secara fakta tidak ditemukan 350 tahun bulat itu tidak ada. Bahkan kalau tadi baru VOC saja udah berkurang. 17. Iya. Belum JP Kun baru JP Kun. menguasai Iya. 16-19. Iya. Bahkan kerajaan Lombok saja yang kecil itu dia punya konsulat di Cina, punya duta besar di kerajaan Cina. Cina. Itu di saat Ya dari tahun 1425 dia mulai tuh hubungan bilateral dengan Cina, mengirim konsulat sampai 1880. artinya dia negara merdeka. jauh dari pantauan Belanda dong. Dia negara merdeka. Negara merdeka. Dia setiap 3 tahun sekali mengirim konsulat ke Cina. 3 tahun beres, tarik ganti. Terus begitu. Lombok itu. Jadi kalau yang benar-benar angka nih, angka yang pastinya, menurut bacaan sejarah Mas Radit, Belanda benar-benar menjajah Indonesia itu dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi dari tahun berapa Belanda itu menjajah Indonesia? Biar Jadi kita urutannya begini. Kita mulai dari VOC saja lah ya. Iya. VOC berdiri 1602, kemudian mulai beroperasi di Indonesia 1603, dan lebih tepatnya menjajah 1619. VOC bangkrut 1796. Bangkrut. Dibubarkan 1799. Kemudian masuk Daendels. Prancis. Daendels ini Prancis. Yang bikin jalan Daendels itu dari mana ya? Anyer ke Panarukan. Itu di masa Daendels tahun 1600 sampai 1611. Setelah itu masuk Inggris, Raffles. 11 sampai 16. Nah, setelah itu baru Belanda. 1817 baru Belanda masuk. Sehingga perang Diponegoro itu lawannya Belanda. Nah, 1817 sampai 1941. 1941 baru Belanda disikat Jepang. Baru pergilah itu. Berarti nggak ada 100 tahun nih. Enggak. Belum perang-perang ya. Belum perang-perang ya. Perang ya. Di berbagai tempat. Iya. Perang semua. Di Banjar perang, di Bali perang, di Aceh perang, di Padang perang Padri. Betul mereka. Paling menyiksa itu perang Aceh dan perang Diponegoro. Paling 1817. ya, itu paling menelan biaya. 1817 sampai 1941 berapa tahun? 124. Hah? 124. 100? 124 tahun. Kalau kita ngitungnya dari 1817. Dikurangi perangnya.
kurangi perang. banyak perang. Ya, Jadi kalau seluruh Indonesia itu 1912 itu baru betul-betul takluk. Seluruh Indonesia 1912. Tapi 1912 kalau dibilang takluk, tapi masih ada gejolak. Di Condet 1918 Entong Gendut ditebas tuh serdadu Belanda. Di Tangerang Alin Bapakaya di Pangkalan Teluk Naga 1924 masih ribut ya. Apa namanya? Kayak semacam aksi bela Islam begitu. Kumpul banyak massa di Tanah Tinggi. Orang-orang Belanda disembelih di larangan kota Tangerang. 1924 masih. Tapi Mas Radik, di balik angka-angka ini, dalam baca cerita Mas Radik sepakat bahwa Belanda paling lama menjajah di Indonesia. Lebih lama VOC. VOC itu kumpulan. Iya. Kalau dihitung bangkrutnya minta tolong dibantu kalkulator. 1799 itu VOC bubar. 1799 dikurangi berdirinya 1603 lah nyampe Indonesia 1603. Lebih lama VOC. Kalau VOC ini gabungan negara-negara, Gabungan pedagang-pedagang. 100 enggak Belanda semua. Belanda semua. Belanda semua. Yahudi Belanda. Ini berarti yang ada anggapan bahwa yang paling lama menjajah Indonesia itu orang Belanda. Ya. Bukan bangsa ya. Bukan. Karena VOC itu kan tidak mewakili bangsa dia. Operasi. Koperasi dan dia kumpulan orang-orang Belanda, Ya. bukan atas nama bangsa. Bukan atas nama negeri Belanda. Jadi teman-teman, kita bisa sedikit dapat gambaran bahwa angka 350 tahun itu, pertama yang mengatakannya adalah Soekarno. Tujuannya adalah untuk menyemangati rakyat atau bangsa Indonesia. Yang kedua adalah De Jong, Sejong. yang dia bukan 350 tapi 300 tahun. Ngomongnya tahun 1936. 1936. Angka 350 tahun dijajah oleh Belanda itulah Hoax. Benar, itu terucap dari mulut bangsa, bapak bangsa kita, Soekarno. Tapi itu beliau tidak mengatakan itu fakta. Itu hanya untuk memotivasi agar rakyatnya semangat untuk merdeka. Menurut Ya. saya. Dan yang membongkar hoax itu orang Belanda sendiri. Orang keturunan Belanda. Namanya Gertrude Johannes Racing. Profesor sejarah di Universitas Indonesia. Yang membuka bahwa angka 350 itu dari Soekarno juga beliau. Enggak, maksudnya yang menggagalkan teori 350 itu Gertrude Johannes Racing. Dan Tapi- itu berdasarkan dokumen-dokumen Belanda. Tapi kalau bahasa 350 tahun yang keluar dari ucapan Soekarno, kan yang saya tahu Soekarno itu punya buku dia namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Ya, Apakah ada di situ, Mas Radik? ada. Sekarang Mas Radik, sebelum kita ditutup, apa yang bisa kita dapat ambil dari hikmah obrolan kita pada kesempatan ini tentang 350 tahun? Jadi pertama kita negeri kaya dan banyak negara-negara kuat yang datang ke sini untuk mendapatkan kekayaan kita. Dan di beberapa titik kita melakukan perlawanan. Ada yang menang, ada yang kalah, tapi intinya sepanjang itu kita terus-menerus bertempur. Tidak pernah berhenti. Sampai 1947 agresi militer Belanda kedua. Jadi ada bangsa-bangsa kuat datang ke sini untuk mengambil kekayaan kita. Dan kita terus melawan di setiap sudut, di setiap wilayah, di setiap kerajaan, dan menang kalah seperti itu terus menerus.
Yang sini kalah, sini ngelawan, sini kalah, sini ngelawan, terus seperti itu. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Artinya bangsa ini memang bangsa besar, Bangsa petarung, bangsa petarung dan bangsa kuat. kuat. Cukup? Cukup. Itu barangkali teman-teman yang bisa kita ambil kesimpulan pada episode kali ini, bahwa sebagaimana yang Mas Radit tadi katakan, kita ini sudah mempunyai mental petarung sejak dahulu kala. Bisa jadi lebih dari 350 tahun. Jadi Sampai bukan, sekarang jadi bukan 350 tahun dijajah, 350 tahun bertarung. bertarung. Bahkan sampai sekarang masih bertarung dan tidak akan pernah berhenti bertarung. Berarti hebat kita ini. Itu barangkali yang bisa kita ambil hikmah dari episode kali ini tentang angka 350. Dan bisa dipastikan menurut sumber Kopi Tongkrongan melalui Mas Radit Darmawan bahwa angka 350 tahun itu hoax. Hoax. Itu barangkali. Sampai ketemu di episode selanjutnya, ngobrolin sejarah di Kopi Tongkrongan bersama narasumber Mas Radit Darmawan. Ngobrol, ngopi, nginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.